Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang yang ingin mengungkapkan isi hatinya atau seseorang yang ingin ada seseorang yang ingin mengungkapkan sesuatu kepadamu gitu ya. Ada seseorang yang ingin mengungkapkan sesuatu kepadamu. Oke, kita cari tahu dulu dianya siapa ya. Seseorang ini yang ingin mengungkapkan sesuatu kepada kamu. Bisa jadi ini ternyata orang masa lalumu, mantanmu, orang tuamu, atau siapapun dia bisa ya. Oke, kita lihat siapa dia. Orang yang ingin mengungkapkan sesuatu. Mungkin ini hal yang penting ya, atau hal yang darurat, atau suatu permohonan, bisa jadi ya, sesuatu yang ingin dia ungkapkan. Siapakah dia? Ada Ace of Sword-nya reverse. Orang ini adalah orang yang kalau dibilang tuh bisa dibilang ini orang masa lalumu ya. Bisa jadi mantan, atau kalau misalkan ini belum kamu sebut mantan ya orang masa lalu lah ya. Dan setiap kalian bersama atau misalkan ada suatu keputusan yang harus diambil gitu ya, atau suatu prinsip, aku lihat di sini sekalian selalu bertolak belakang ya, bertolak belakang. Tapi kalau masalah perasaan, aku lihat dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu ya, dia masih mengharapkan kamu kembali. Cuman entah kenapa kalau kalian bersama tuh kayak seberat itu hubungannya, sesulit itu hubungannya. Apalagi di sini ada entah ini kamu ataupun dia, kalau ngomong itu suka belak-belakan, suka kasar, dan di salah satu pihak dari kalian juga ada yang terlalu sensitif orangnya. Jadi suka ketika misalkan nih, misal kamu yang belak-belakan kalau ngomong. Jadi dia itu yang orang yang sensitifan kayak gitu ya. Jadi suka sakit hati gitu, entah kamu ngomong apa, walaupun itu fakta ya, yang kamu ucapkan itu fakta, dia ngerasa sakit hati kayak gitu. Dan juga aku lihat di sini gimana ya, hubungan kalian itu banyak sekali kesulitan, banyak sekali halangan, rintangan, dan juga hubungan ini tuh terlalu ambigu ya. Jadi maksudnya itu, ini sebenarnya udah ada komitmen atau belum sih? Ini sebenarnya hubungannya mau ke arah mana sih? Jadi masih ambigu, masih entah mau kemana, itu nggak tahu, nggak jelas ya. Hubungan ini nih nggak jelas kayak gitu. Ya kalau dilihat-lihat berarti mau ini dibilang mantan, tapi emang pernah kalian udah pacaran atau udah menjalin suami istri gitu ya. Tapi kalau misal pun kalian sudah suami istri atau misalkan sudah pacaran gitu ya, sudah ada komitmen, berarti kayak jalan cerita hubungan kalian ini nggak jelas ya, tujuannya mau kayak mana, terus juga orang ini juga ambigu, nggak jelas maunya apa, tujuan dari hubungan ini maunya apa, itu nggak tahu. Ngejalanin ya ngejalanin aja gitu, yang penting happy udah tok gitu doang gitu ya. Jadi ada di hubungan kalian ini ambigu, orangnya juga mungkin ambigu gitu ya, mungkin bukan secara fisik ambigu, tapi niatan dari orang ini sebenarnya apa juga nggak jelas gitu. Terus juga di sini ya, orang ini tuh lebih mementingkan hal lain dibanding kamu. Selama kalian bersama, orang ini tuh selalu memfokuskan pada hal-hal lain. Bisa tentang kerjaan, bisa tentang orang lain, keluarga, atau ya pasangan yang lain dia gitu ya. Intinya dia tidak memfokuskan kamu ya. Tapi di sini masih ada ketergantungan gitu ya. Dia memfokuskan yang lain tapi dia tidak mau melepas kamu secara koneksi. Jadi selalu datang dan pergi ya. Ini bisa sih ngebuat kamu kesel ya.
Nah, orang ini orang yang selalu datang dan pergi, tapi nggak memberikan kejelasan setiap dia datang. Dia ini maunya gimana, mau hubungan ini dibawa kemana pun nggak jelas, kayak gitu ya. Dan bahkan gini, dia mengganggu gitu ya. Kalau menurut aku tuh dia ini mengganggu banget. Misalkan gini, kamu punya suatu hobi, karena dia ini selalu ketergantungan sama kamu, datang dan pergi. Jadi kamu itu merasa terganggu akan kepuasan diri kamu terhadap hobimu ya. Jadi hobimu itu akhirnya terbengkalai, hobimu itu akhirnya, atau misalkan kalau bukan hobi ya pekerjaan gitu ya, pekerjaan akhirnya ikut juga terseret masalah kayak gitu ya, gara-gara dia ini. Jadi setiap dia datang tuh kayak ngebuat hidupmu makin berantakan gitu, makin banyak masalah. Dan saat ini tuh ya, dia melihat kamu tuh kok ya sekarang kamu setelah berpisah dengan dia, setelah dia tidak ada di kehidupanmu, atau apa namanya ya, kalian udah berpisah, dia nggak mengganggu hidupmu, kok ya kamu bahagia gitu. Dia heran ya, kamu bahagia sekarang, kamu tuh kayak lebih fokus pada dirimu. Terus itu juga kamu apa ya, kayak siap untuk move on dari dia, siap untuk mencari orang lain yang menurutmu lebih membuatmu bahagia gitu ya. Saat ini dia ngelihat kamu itu, bahkan saat ini tuh kamu itu kayak nggak ada rasa takutnya akan kehilangan dia. Terus itu kamu juga nggak takut untuk menunjukkan emosi kamu ya, terhadap dia ataupun terhadap apapun. Kamu pengen sekarang tuh pengen freedom, pengen bebas, pengen melakukan apa yang kamu mau sekarang tuh ya. Dan dia melihat kamu, wow bisa ya kamu kayak gitu gitu ya. Ternyata ketika kita berpisah kok kamu ya jadi lebih lebih bahagia, lebih bebas, lebih lebih apa lagi, menikmati hidup gitu dibanding ada dia di sisi kamu. Sedangkan kamu itu di mata dia itu orang yang gimana ya? Kenapa dia tidak mau melepas kamu itu karena kamu orang yang selalu memberikan dia support. Orang yang baik hati, orang yang selalu menerima dia apa adanya, orang yang tulus mencintai dia. Dan orang yang selalu sabar menunggu pertumbuhan dari dia. Tapi sayangnya dianya yang memang bertingkah gitu ya, dianya juga yang tidak apa itu namanya, ada juga perubahan gitu ya. Jadi dia sadar diri, sebenarnya dia tahu itu, dia melihat kamu mungkin udah lelah kali ya, mungkin apa ya, kamu sudah ya terlalu capek, terus ya mungkin kamu tersakiti oleh dia seperti itu. Makanya kamu ketika kamu berpisah dengan dia ya kok ya kamu bahagia gitu. Bahkan dia melihat kamu ya secara finansial, loh kamu kayaknya ini ya, sejahtera banget secara finansial, kamu mapan, kamu nggak banyak masalah di keuangan, kamu kok ya apa ya, eh, ya bahagia gitu, secara keuangan stabil, terus itu ya mungkin lebih secara keuangan. Terus ya dia melihat kamu itu ya nggak punya banyak masalah lah gitu ketika ketika dia udah pergi dari kamu. Nah sayangnya orang ini ya, kalaupun kamu menginginkan hubungan ini berakhir, orang ini bakal balik lagi ya, karena ini memang udah ditakdirkan seperti itu. Orang ini adalah orang yang akan memberikan kamu suatu pelajaran hidup ya, pelajaran hidup, bisa memahami tentang hidup. Jadi Wheel of Fortune ini, walaupun baik kamu ataupun dia menginginkan hubungan ini berakhir, selagi Wheel of Fortune ini selalu keluar, maka kalian akan selalu didatangkan kembali dengan orang ini. Bahkan kalian akan dipersatukan kembali untuk mencoba kembali, untuk dia datang lagi untuk memperbaiki hubungan lagi dengan kamu gitu. Tapi aku lihat di sini dia yang akan datang gitu. Dan kenapa? Karena di sini dialah yang bermain yang apa sih, yang bermasalah gitu ya.
yang selalu berbuat onar itu. Nah, makanya di sini dia datang lagi. Dan setiap dia datang dan ketika dia nanti datang, aku lihat di sini dia ingin memiliki atau memulai hidup baru bersama kamu, ingin memulai hubungan baru bersama kamu. Tergantung ya nanti, tergantung kemarin itu kalian hubungannya sampai mana. Kalau misalkan baru PDKT ya mungkin dia akan memulai hubungan baru, pacaran atau mungkin tunangan, ya tergantung ya. Tapi intinya di sini dia ingin ada suatu hubungan yang baru dengan kamu, kayak gitu. Tapi sedangkan kamu, aku lihat kayaknya pengen pergi dari dia ya. Kamu pengen memulai hidup baru, pengen bahkan kalau ada nih pasangan yang baru, dia pengen datang ke kamu tapi kamu lari, kayak gitulah ya. Dan aku lihat juga nampaknya kamu dan dia ini LDR, jauh, bahkan ada yang beda negara ya, beda pulau, beda kota, beda negara juga ada di sini. Nah, bahkan gini, dia ini ada niatan loh untuk mengajak kamu ke tempat dia, atau mungkin berlibur ke tempat dia, atau ya berlibur gitu ya. Dia ada keinginan untuk mengajak kamu jalan pergi gitu ya, kemana gitu, ke kota dia atau ke negara dia, atau bahkan ya mungkin hanya sekedar berlibur aja, seperti itu. Ada niatan dari si dia. Kemudian di sini juga ada suatu sikap dari dia yang cukup keras ya, sehingganya ngebuat kamu ini menjauh dari si dia. Bisa kekerasan secara fisik, bisa kekerasan secara mental, bisa juga kekerasan secara emosional. Jadi ada suatu kekerasan yang dia lakukan di dalam hubungan kalian kemarin, dan inilah yang membuat akhirnya kamu memilih untuk pergi dari dia, memilih untuk tidak mau lagi terkoneksi dengan dia atau menjalin hubungan lagi dengan dia. Dan aku lihat di sini kamu tuh orang yang terlalu baik, sehingga kamu itu sering sekali dimanfaatkan kebaikannya oleh si dia. Entah apa kebaikan yang sering dia manfaatkan dari kamu, mungkin secara finansial, bisa juga dari perasaan, bisa juga dari apalagi situasi atau apapun lah ya. Pokoknya kamu itu terlalu baik ya. Dan orang ini tuh orangnya agak otoriter gitu sih. Jadi dia semena-mena terhadap kamu, dan dia lihat kamu orangnya itu engge-engge aja, mau-mau aja, mau aja nerima dia lagi, mau aja selalu memaafkan dia, ya seperti itu ya. Terus mau aja transfer dia, kayak gitu ya. Jadi ketika dia lihat kamu, ya kok baik banget kamu, terus itu kamu juga orangnya mau aja lagi yang ngikutin apa kata dia. Mungkin juga kamu orangnya bucin ya, kemarin itu kamu bucin, makanya kamu selalu mensuplai dia, selalu menerima dia. Akhirnya di sini sifat kebaikan dari dirimu itu dimanfaatkan oleh dia, seperti itu. Inilah ciri-ciri orangnya ya. Terus apa sih yang ingin dia ungkapkan sama kamu? Kata dia, kamu itu orang yang tahu segalanya tentang dia ya. Kamu orang yang lebih tahu dari siapapun tentang dia. Jadi kamu itu orang yang lebih dekat ya, lebih paham siapa sih dia ini gitu ya. Bahkan tanpa dia ngejelasin sama kamu itu udah tahu duluan ya, dia ini siapa, dia ini sifatnya seperti apa keinginannya, apa mau dia gitu ya. Kamu itu tahu jelas banget gitu ya. Jadi makanya di sini you came closer than anyone, kata dia. Kamu tahu banget tentang aku, siapa aku ya. Bahkan di sini sampai dia itu kebingungan gitu loh, kebingungan kok bisa ya kamu itu tahu banget tentang aku gitu. Apakah kamu stalker gitu ya, nge-stalkingin dia atau gimana. Tapi gimana ya, mungkin kamu seorang feminim ya, jadi energi pengen taunya tuh lebih kuat. Kalau orang yang bucin tuh ya kan energi ininya, kalau perempuan kalau cinta banget tuh energi stalkernya kuat banget.
Dan apa sih yang ingin dia ungkapkan ke kamu? Dia ingin kembali sama kamu. Dia ingin merasakan kembali perasaan yang seperti dulu. Perasaan disayangi oleh kamu, diperhatikan oleh kamu, disupport kamu, dicintai kamu, dan dia merasa bahagia, dia merasa bersyukur, dia merasa dimiliki, dia merasa kamulah rumahnya, seperti itu ya. Dia merasa nyaman, dia merasa dihargai oleh kamu. Nah, dia ingin merasakan itu lagi dari kamu gitu. Dan gimana ya, cuman gimana saat ini tuh kayak kok ya sulit gitu, kok ada aja yang tidak mengizinkan kita untuk bersatu kembali, untuk apa ya, memudahkan kita bersama gitu ya. Kayak banyak halangan rintangan yang menolak kita untuk bersama gitu, kata dia ya. I'm not available, kata dia, nggak bisa. Kenapa kita ini nggak bisa untuk apa, jalan untuk kita bersama itu lancar gitu, selalu ada hambatan gitu ya. Kok sesulit ini? Apalagi ya mungkin secara pribadi juga dia punya masalah yang membuat kalian terhalang juga. Dan apa sih yang dia ingin ungkapkan juga dari untuk kamu ini, I wish things could be different. Jadi dia berharap situasi kita berdua saat ini tuh beda, nggak kayak seperti ini gitu ya, sulit, kemudian menyakitkan, kemudian si udah saling cuek gitu ya, kamu nyuekin dia, terus itu udah nggak ada lagi perhatian dari kamu. Dia berharap ini bisa berubah, dia pengen lagi mendapatkan perhatian dari kamu, kasih sayang dari kamu, seperti itu ya. Dan I want to tell you how I feel. Dia pengen banget uh, apa namanya, ngungkapin perasaan dia sesungguhnya sama kamu, bahwa dia masih cinta, dia masih menginginkan kamu, dia ingin mendapatkan kasih sayang dari kamu, perhatian dari kamu, support dari kamu ya. uh, Dia ya banyak lah ya yang ingin dia ungkapkan di sini, dan ini terpendam loh. Bahkan mungkin ada juga unek-unek yang pengen dia ungkapin juga sama kamu, banyak ya, banyak perasaan yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Dan I was my fault but I blame you tuh kan ya, ada unek-unek juga karena dia tahu dia salah, dia salah, dia ingin meminta maaf, dia tahu bahwa ini kesalahannya, tapi justru malah selama ini dia malah apa itu namanya, nyalahin kamu gitu ya, membuang apa, bukan membuang ya, melempar masalahnya ke kamu, padahal dia tahu ini semua terjadi gara-gara dia, tapi malah dia menyalahkan kamu. Dia pengen minta maaf, dia pengen memperbaiki kesalahan dia, memperbaiki masalah-masalah di antara kalian, seperti itu. Oke, jadi inilah yang ingin dia ungkapkan ke kamu. Dan siapa orangnya? Aku lihat ini orang masa lalumu, orang yang ingin kembali padamu, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada energi dari Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.